Pembaca Healthy Life yang budiman, telah lama diketahui bahwa gerakan-gerakan tertentu tubuh kita bisa merangsang jaringan syaraf di otak sehingga mampu mengoptimalkan fungsi otak. Brain gym atau senam asal otak atau educational kinesiology telah diterapkan, dikembangkan, dan disebarkan di seluruh dunia. Diajarkan di banyak sekolah, institusi, perusahaan, dan berbagai pusat pelatihan atletik. Healthy Tips kali ini memilihkan beberapa gerakan untuk Anda dan buah hati tercinta agar dilatih bersama, kapanpun dan dimanapun Anda sekeluarga berada. Selamat berlatih dan semoga bermanfaat. Halo para pembaca Healthy Life yang budiman. Senam otak adalah rangkaian gerakan sederhana yang mengaktifkan mata, telinga, tangan, dan kaki untuk mengaktifkan belahan otak yang berlawanan. Tujuannya adalah untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar, untuk meningkatkan konsentrasi, meningkatkan atensi, dan menghaluskan gerakan-gerakan tangkas dalam kehidupan kita sehari-hari. Senam otak ini dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari yang muda sampai yang tua. Namun harus kita ingat, untuk orang tua dengan keadaan tertentu seperti osteoporosis atau rapuh tulang, ada gerakan-gerakan tertentu yang harus berhati-hati. Senam otak ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Biasanya dilakukan 5-10 menit, udah dapat membuat hasil yang bagus untuk diri kita dan keluarga kita. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan serangkaian gerakan senam otak yang akan diperagakan sebagai berikut. Terima kasih. Ini adalah gerakan silang atau cross crawl. Bagian tangan kanan menyentuh bagian kaki kiri. Sementara tangan yang tidak aktif harus tetap berada di samping tubuh. Tangan kiri di atas, kaki kanan yang bergerak. Tangan kanan di atas, kaki kiri yang bergerak. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan koordinasi kiri dan kanan dan mengaktifkan dua belah otak kiri dan kanan secara bersamaan. Latihan ini dilakukan 2-3 menit dengan kombinasi 3 gerakan seperti yang diperagakan. Gerakan silang berbaring duduk ini sama fungsinya dengan gerakan silang berdiri. Caranya adalah dengan kedua tangan di belakang kepala dan menyentuh lutut kaki kiri. Caranya adalah siku kanan menyentuh lutut kiri dan siku kiri menyentuh lutut kanan seperti tampak pada gambar. Selain fungsinya sama dengan gerakan silang berdiri, gerakan silang duduk ini atau cross crawl sit up ini juga dapat menguatkan otot-otot perut. Gerakan ini dilakukan 10-15 kali. Apabila dilakukan rutin, maka akan besar sekali manfaatnya baik untuk otak maupun untuk jantung. Ini adalah gerakan menggambar angka 8 tidur atau disebut dengan Lazy 8. Fungsi gerakan ini adalah untuk memadukan bidang penglihatan kanan dan kiri, sekaligus untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Penglihatan akan lebih baik dan kemampuan mengingat juga akan lebih baik. Caranya adalah buatlah angka 8 tidur dengan tangan lurus ke depan, kemudian
ke kiri atas, ke bawah, ke tengah, ke atas, ke tengah lagi. Dengan mata mengikuti arah ibu jari, seperti terlihat pada gambar, kepala tetap lurus ke depan. Kiri atas, bawah, sampai di titik tengah lagi. Juga dilakukan dengan tangan kiri secara bergantian. Dan juga dapat dilakukan dengan dua tangan membentuk angka 8 tidur. Ini adalah gerakan burung hantu atau owl. Fungsinya adalah melonggarkan ketegangan di bahu dan leher ketika kita dituntut untuk menekuni suatu pekerjaan dalam waktu yang lama, seperti mendengarkan, membaca, menulis, ataupun mengetik di komputer. Caranya adalah tangan kanan mencengkeram otot bahu. Juga bisa dilakukan seperti terlihat pada gambar, tangan kiri mencengkeram otot bahu, kemudian kepala menoleh ke kiri dan ke kanan. Waktu kepala menoleh ke kanan, nafas dihembuskan. Waktu berada di tengah, tarik nafas. Waktu kepala ke kanan, nafas dikeluarkan. Waktu kepala berada di tengah, tarik nafas. Sementara tangan kanan mencengkeram otot bahu yang berlawanan. Gerakan ini dapat dilakukan masing-masing 10-15 kali dengan tangan yang bergantian. Gambar ini memperlihatkan bahwa bahu itu adalah dicengkeram, jadi bukan dipegang atau digosok, tapi diremas atau dicengkeram seperti peragaan yang kita saksikan tersebut. Sehingga dengan mencengkeram akan terjadi suatu relaksasi atau pelemasan pada otot-otot bahu dan leher. Gerakan ini adalah gerakan mengaktifkan lengan atau disebut dengan arm activation. Fungsinya adalah untuk meregangkan otot bahu dan dada atas sehingga memudahkan gerakan tangan dan ucapan-ucapan yang kreatif. Caranya adalah luruskan satu tangan ke atas, tangan kanan diluruskan, tangan kiri menekan tangan kanan ke depan dan tangan kanan melawan tangan kiri ke belakang. Ada 3 gerakan pada meluruskan, mengaktifkan lengan ini atau arm activation ini. Nah, seperti kita lihat, tangan kanan lurus ke atas, tangan kiri menekan tangan kanan tersebut ke depan dan tangan kanan melawan ke belakang, sehingga terjadi peregangan pada daerah bahu. Itu bagian pertama dari mengaktifkan lengan. Bagian yang keduanya adalah tangan kanan ke samping luar dan tangan kiri melawan ke dalam. Nah, kalau ini adalah tangan kanan ke belakang dan tangan kiri menahan ke depan. Pada gambar ini, tangan kanan ke dalam dan tangan kiri menekan keluar. Sedangkan bagian ini adalah tangan kanan keluar dan tangan kiri menahan ke dalam, sehingga terjadi peregangan pada otot-otot bahu.
Gerakan ini disebut juga dengan gerakan pompa betis. Fungsinya adalah untuk merangsang energi di daerah otot dan tulang-tulang bagian belakang tubuh, sehingga mempermudah refleks bertahan dan membebaskan perasaan-perasaan yang membuat kita jenuh melakukan sesuatu. Gerakan pompa betis ini dapat meningkatkan konsentrasi, pemahaman, dan pertahanan, sehingga menimbulkan motivasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Caranya adalah satu kaki ditekuk di depan, kaki lain lurus, kemudian kaki belakang yang lurus diangkat. Waktu kaki menyentuh tanah, nafas dibuang. Waktu kaki diangkat, tarik nafas. Seperti terlihat pada gambar, bisa dilakukan dengan kaki yang bergantian, kaki kiri dan kanan di belakang. Pada waktu kaki turun ke bawah, buang nafas. Waktu kaki naik, tarik nafas. Jadi dapat dilihat pada gambar, kaki kanan ditekuk, kaki kiri lurus. Sewaktu kaki kiri naik, tarik nafas. Sewaktu kaki turun, buang nafas.